Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas subbidang ilmu Artificial Intelligence, yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan didasari oleh jaringan saraf biologis. Di sini otak manusia berisi jutaan sel saraf atau neuron yang bertugas memproses informasi. Neuron saling berinteraksi satu sama lain mendukung kemampuan kerja otak manusia. Jadi jaringan saraf tiruan itu disusun berdasarkan cara kerja otak manusia yang disebut dengan jaringan saraf biologis. Nah, ini sel saraf atau neuron. Komponen utama neuron dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama dendrit. Dendrit itu yang ini, ya. Dendrit bertugas menerima informasi atau sebagai jalur input bagi soma. Soma itu badan sel. Badan sel kita lihat. Badan sel itu ini soma, ya. Badan sel atau soma tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Yang ketiga akson. Akson itu ini. Akson bertugas mengirimkan impuls-impuls sinyal ke sel saraf yang lain atau jalur output bagi soma. Jadi ini jalur input, ini jalur output. Ini proses di sini. Antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Oke, next. Jaringan saraf tiruan meniru cara kerja jaringan saraf biologis. Generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Nah, ini pemrosesan informasi di sini. Sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarannya. Analogi antara jaringan saraf biologis dengan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf biologis di sini ada badan sel soma, di sini disebut sebagai node atau input. Di jaringan saraf biologis di sini ada dendrit, di sini jaringan saraf tiruan sebagai input, di sini akson, di sini sebagai output, di sini sinapsis, di sini sebagai bobot. Nah, ini proses jaringan saraf tiruan. Tadi sudah dijelaskan, di sini ada input, ya, data masuk, input disertai dengan bobot, lalu diproses menggunakan fungsi aktivasi dan menghasilkan output. X1, X2, X3, dia sebagai sinyal input, lalu masuk ke proses disertai dengan bobot. Di sini bobot ada W1, ada W2, ada W3. Kekuatan hubungan atau bobot. Di sini diproses menggunakan fungsi aktivasi, lalu keluar menghasilkan output. Nah, ini skema dari jaringan saraf tiruan yang cara kerjanya meniru skema ini, sel saraf biologis. Next, model sel saraf atau neuron. Input, ya, di sini disimbolkan X, bisa X1, bisa X2 dan seterusnya sampai banyak di sini XP. Input disertai dengan bobot. Bobot di sini W1, W2, W3, W4 dan seterusnya sampai W sekian. Masuk ke fungsi aktivasi, ya. Diproses menghasilkan output. Next, secara matematis V sama dengan sigma W dikali X. V
sama dengan W dikali X. Dia masuk ke sini, proses ke sini. Dan setelah itu diproses fungsi aktivasi menghasilkan output. Output sama dengan fungsi aktivasi dari V. Nah, ini rumusnya. Fungsi aktivasi dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron, merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Beberapa fungsi aktivasi JST diantaranya hard limit, Purlin, dan sigmoid. Yang populer digunakan adalah fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian, yaitu sigmoid logaritma, sigmoid biner, sigmoid bipolar, dan sigmoid tangen. Nah, ini macam-macam fungsi aktivasi. Ini fungsi aktivasi hard limit function, ya, 0 sampai 1. A0 jika n lebih kecil 0, A1 jika n lebih besar sama dengan 0. Karakteristik JST. JST dapat belajar dari pengalaman atau dia modelnya training. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. Jadi di proses JST itu angka yang tidak numerik harus diubah menjadi angka numerik. Sehingga ini bisa diproses menggunakan fungsi aritmatik. JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalaman selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu training, ya, hasilnya itu testing, proses pengalaman di sini. Pada proses pembelajaran, ke dalam JST dimasukkan pola-pola input atau output. Lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Jadi di jaringan saraf tiroan itu terdiri dari training data dan testing data. Training data itu yang disebut dengan pola-pola input. Lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima ini melalui testing. Karakteristik JST ditentukan oleh pola hubungan antar neuron, disebut dengan arsitektur jaringan. Metode penentuan bobot-bobot sambungan disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Dan yang terakhir fungsi aktivasi. Contoh arsitektur jaringan saraf tiroan. Di sini input, di sini neuron pada lapisan input, di sini neuron pada lapisan tersembunyi atau hidden layer, di sini neuron pada lapisan output, dan di sini nilai outputnya. Ini apa? Ini tuh data, ya. Ini data diproses di sini sehingga menghasilkan output. Output ini juga nanti data. Arsitektur JST. Fungsi terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Umumnya, neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama, atau di sini fungsi aktivasi yang sama. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan, misal lapisan tersembunyi, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain, misal lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut atau lapisan tersembunyi juga harus dihubungkan dengan setiap neuron pada lapisan lainnya. Arsitektur. Ada beberapa arsitektur jaringan saraf. Yang pertama, single layer. Yang kedua, multi layer. Yang ketiga, competitive layer. Single layer hanya memiliki satu lapisan dengan bobot robung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Nah, ini contoh desain single layer. Di sini data input diproses pada lapisan input X1, X2, X3. Input ini dikenai bobot W1, W2, W3, lalu menghasilkan proses. Di sini menghasilkan lapisan output Y1, Y2 dan nilai output ya dari Y1 dan Y2.
Yang kedua multilayer. Multilayer di sini nilai input X1, X2, X3 dikenai bobot V1, V2, V3. Lalu karena dia multilayer, di sini ada lapisan tersembunyi digunakan untuk menghitung Z1, Z2 dikenai bobot yang kedua, W1, W2 dan menghasilkan output. Ya, ini multilayer. Oke, sekian dulu kuliah saya hari ini mengenai jaringan saraf tiruan. Semoga ada diskusi di sini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Untuk absensi online silahkan Anda komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, misal terpaksa keluar harus tetap pakai masker. Semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari virus corona. Sekian kuliah dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.